Meski mendapatkan apresiasi terhadap kinerjanya selama 3 tahun memimpin, namun hampir 50% masyarakat Indonesia tidak akan memilih Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Kedai Kopi pada 8 hingga 27 September 2017. Founder Kedai Kopi, Henry Satrio, mengatakan, survei yang dilakukan di 8 kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Menurut Henry, 44,9% masyarakat dari 800 responden mengaku tidak akan memilih Jokowi jika pemilu presiden digelar saat ini. Meski hampir separuh responden mengaku tidak memilih Jokowi kembali, tapi hasil survei Kedai Kopi mencatat 55,7% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi JK. Hasil survei serupa juga dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebelumnya yang menyebut tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Tahun ini tingkat kepuasan publik mencapai 68,3%, naik tipis dari tahun sebelumnya 66,5%. Namun melonjak jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 50,6%. Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes, mengungkapkan, survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling dengan margin error kurang lebih 3,1% serta tingkat kepercayaan 95%. Menurut Arya, kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum, dan maritim. Khusus bidang ekonomi, meski tidak mengalami peningkatan signifikan, tapi pembangunan infrastruktur yang terekspos mendorong kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Apalagi jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, meski tidak banyak mengalami perubahan, tapi kondisi pembangunan dianggap publik sangat baik. Sementara pada bidang hukum, kepuasan publik meningkat karena adanya optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, seperti dukungan memperkuat KPK, reformasi di kepolisian, dan keinginan untuk memberantas mafia peradilan. Survei Saiful Mujani Research Institute (SMRC) juga mengungkapkan data serupa. Elektabilitas Jokowi disebut terus naik dan kini berada pada angka 38,9%. Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan pada 3 hingga 10 September 2017, kecenderungan dukungan politik terhadap Jokowi semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi yang dinilai mengalami kemajuan di beberapa sektor. Di antaranya, infrastruktur sarana dan prasarana umum, keamanan, kesehatan, logistik, dan sebagainya. Ya pemirsa, kemarin kita sudah membahas ya tentang berbagai survei. Setidaknya yang tercermin dari survei tersebut, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi dalam beberapa bidang begitu disorot. Mungkin dalam infrastruktur begitu, pemerintahan Jokowi mendapat kepuasan presentasinya lebih tinggi. Tapi ada yang menjadi catatan begitu, terutama di bagian penegakan hukum selain ekonomi tentunya. Malam ini kita membahas tentang evaluasi begitu ya penegakan hukum di era Jokowi ini, 3 tahun masa pemerintahan Jokowi. Bersama narasumber yang sudah hadir, ini ada Pak Indra, praktisi hukum. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ada kawan saya ini Pak Natulius Piga ya, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam. Ya, malam, Rama. Iya. Dan kemudian Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Refli. Selamat malam Pak Rahma, Bu Rahma. Sengaja ya Pak? Ya saya tadi terpleset ya Pak Rahma tadi. Dan kemudian ada Ifdal Kasim, staf ahli deputi 5 kantor staf presiden. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Nah ini mungkin dari sisi yang seragam putih-putih dulu lah ini ya. Betul. Kita tanya dulu catatan bidang hukum. Oh mungkin ya Pak Natalius dulu. Ini kalau pro Jokowi ini berarti putih-putih. Silakan Pak Natalius. Catatan di bidang penegakan hukum. Memang banyak yang kecewa begitu ya. Saking kecewanya, saking frustasinya sampai dibikin meme-meme yang lucu begitu ya Pak ya. Di bidang penegakan hukum ya, saya kira kalau evaluasi bidang penegakan hukum yang tahu Abang Ifdal lah ya, dengan Rafli ya. Jadi kalau saya menilai, sesungguhnya mereka dua dalam hati kecil sudah tahu lah. Iya benar Pak, hati kecilnya sudah tahu Pak. Sudah tahu
seberapa besar kinerja Presiden Jokowi. Kan gini, kita kan bisa evaluasi dari janji-janji Presiden saja. Jadi tidak usah kita terlalu berteori, kita juga tidak usah terlalu berfilsafat, ya beranalogi, tetapi yang tertulis saja. Misalnya, bagaimanapun juga Presiden Jokowi itu terpilih karena berhadapan dengan seorang calon presiden yang memiliki catatan kelam khususnya di bidang hak asasi manusia. Lalu beliau hadir sebagai seorang figur yang menjanjikan harapan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Sampai pada periode ini, tahun yang ketiga ini, ya, kita belum pernah mendengarkan satu kata pun yang dikeluarkan oleh Presiden yang terkait dengan sebuah harapan prospektif tentang penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Memang pernah dulu tanggal 10 Desember 2014 ya di Universitas Gadjah Mada, itu beliau menyampaikan bersamaan dengan Hari Anti Korupsi ya. Beliau menyampaikan sebuah harapan akan menyelesaikan persoalan meminimalisir korupsi, juga persoalan hak asasi manusia. Tetapi sampai sekarang kan sudah lebih dari 3 tahun, berkali-kali kami sudah lakukan berbagai usaha dan upaya penyelesaian persoalan. Apakah itu dengan cara judisial atau juga non-judisial. Kasus HAM kan banyak sekali nih, yang mana maksud Anda ini Pak? Terutama pelanggaran HAM berat. Yang mana pelanggaran HAM berat juga banyak sekali. Peristiwa 65 dan lain sebagainya. Sudah pernahkah yang wacana minta maaf itu dulu kan? Ya, jadi gini. Setiap tanggal 17 Agustus 2 tahun terakhir tidak pernah keluarkan satu kata pun oleh Presiden. Baik. Kalau persoalan selesai atau tidaknya, mau menyelesaikan atau tidaknya itu persoalannya bisa diperdebatkan. Baik. Tetapi prosesnya sedang jalan atau tidak. Baik. Misalnya membentuk tim, melakukan upaya-upaya melobi kelompok-kelompok. Saya ingin mendengar jawaban. Dari sisi perspektif HAM aja ya. Itu dari Pak Anatolius ya. Ini kita ingin dengar hati kecilnya Pak Refli Harun ini seperti apa Pak? Dia kata Pak Anatolius jangan berteori begitu, jangan berfilsafat. Pak Anatolius yang bicara ya. Nah kalau Bapak secara garis besar menilai begitu ya, penegakan hukum ini kita tahu dalam beberapa kasus itu sering dianggap melukai rasa keadilan masyarakat ya, sehingga banyak publik yang menuangkannya ke medsos, ditangkap juga begitu ya, begitu. Mau hati kecil atau mau hati besar? Ya sedang-sedang lah Pak, saya terlalu muluk-muluk kalau bilang hati kecil nanti. Dua-duanya. Mbak Rahma ini salah alamat. Nah, mestinya alamatnya hati kecilnya ke sana. Yang deputi itu saya. Nanti ada gilirannya. Kalau saya kan bukan orang siapa-siapa ya kan. Maksudnya jabatan publiknya juga nggak ada ya. Nah, dulu pernah menjadi staf khusus Mensesnek cuma 4 bulan saja berhenti kan. Jadi dan itu sudah 31 Maret 2015 berhentinya. Tapi dari beberapa statement kan publik melihat tampaknya condong kemana begitu kan, yang sering berhadapan dengan judgment. Padahal kalau dicek kan ada beberapa statement saya barangkali pro ke sana, ada yang bertentangan. Jadi contoh misalnya, saya orang yang tidak setuju yang namanya Perpu Ormas ya. Nah, biar Mbak Rahma puas, saya melalui Perpu Ormas dulu ya. Saya catat nih Mbak. Nah, kalau kita kaitkan ya, kalau kita bicara tentang evaluasi hukum itu luas sekali. Eksekutif itu bukan satu-satunya orang yang kemudian menguasai proses hukum. Di situ ada legislatif, ada eksekutif, dan yang terutama ada yudikatif. Kalau kita lihat capaiannya itu misalnya produksi peraturan perundang-undangan, jelas minus. Tapi peraturan perundang-undangan itu kan core bisnisnya di DPR. Tetapi sikap pemerintah Jokowi sendiri termasuk pemerintah yang tidak begitu suka dengan pembuatan regulasi yang banyak. Itu kan keluhan Presiden Jokowi. Saya putus Pak, Anda tadi mengatakan kalau evaluasi hukum luas sekali, ada eksekutif, yudikatif, itu benar sekali. Tetapi kita bisa lihat komitmen dari Presiden begitu ya. Salah satunya sudah Anda sebut tadi, dengan keluarnya Perpu itu bisa sepertinya menghindari proses pengadilan begitu ya. Makanya kita mau diskusi Perpu atau diskusi evaluasi hukum, kan? Maksudnya kita lihat komitmennya begitu. Kita kan bisa ambil satu kasus. Kalau sekarang Anda bilang tadi terlalu luas katanya. Makanya tidak bisa satu kasus lakukan
kemudian kita generalisasi ya. Jadi kalau kita melihat kasus itu berdiri sendiri ya. Kita lihat ya. Oke. Maka kemudian kalau kita mau mengevaluasi, kita bicara 3. Struktur, kultur, ya kan? Dan kemudian aparat ya. Nah, kalau kita misalnya kita lihat dari proses penegakan hukum lah secara umum ya, maka yang paling kentara sebenarnya korupsi ya, pemberantasan korupsi. Nah, saya melihat kalau dari sisi pemberantasan korupsi, saya tidak melihat komitmen yang kuat dari pemerintah ya, dari pribadi presiden untuk kemudian memimpin pemberantasan korupsi. Senang kan jawabannya kan? Nah, gitu. Kalau kritik senang nih. Anda di judgment lagi. Iya, jadi pemberantasan korupsi saya tidak melihat ada upaya yang kuat. Terbukti ketika misalnya KPK dalam tanda kutip diserang dalam kasus KPK Polri, kita melihat begitu lambatnya presiden mengatasi masalah. Sampai itu. sekarang novel Baswedan pun nggak jelas. Sampai sekarang novel Baswedan tidak jelas. Setia Novantonya bebas. Kalau soal Setia Novanto kita tidak bisa melakukan judgement ke presiden ya, karena itu Setia Novanto kita bicara mengenai hakim, itu hakimnya jurusannya. Tapi yang bisa dikontrol langsung adalah bagaimana dia leading pemberantasan korupsi. Dan ada hal-hal yang bisa dia selesaikan, misalnya konflik KPK Polri, karena Polri kan dia langsung dibawa presiden. Nah, kalau itu saya kira memang ada lag point-nya pemerintahan Jokowi. Kalau kita lihat contoh lag point lain, misalnya mengeluarkan Perpu Ormas, itu lag point luar biasa. Saya termasuk orang yang menentang adanya Perpu Ormas karena itu menghilangkan due process of law. Ya, baik. Tetapi kalau kita bicara tentang hukum lain yang tidak hard, kadang-kadang orang itu tidak melihat hukum itu tidak hanya soal hukum menghukum hak asasi dan lain sebagainya, ada yang namanya regulasi, ada yang namanya misalnya deregulasi. Dari sisi regulasi, perizinan dan lain sebagainya, saya kira itu strong point pemerintahan Jokowi. Baik. Karena pemerintahan Jokowi berusaha memangkas betul ya aturan-aturan yang membelenggu misalnya iklim investasi dan lain sebagainya. Ada saber pungli seperti itu ya. Nah, tetapi kita harus break dulu nih Pak Refli, dan saat lagi kita akan mendengar hati kecilnya Pak Indra ini ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.